ada kasus perdagangan orang atau manusia di Jerman yang berkedok program magang mahasiswa. Bahkan ada sampai 1.000 lebih mahasiswa yang menjadi korban pidana dari kegiatan ini. Bahkan sampai 33 universitas yang eh, yang terkait di program ini, Bapak. Pertanyaan saya yaitu eh, apakah tidak ada pemeriksaan terkait. Eh, Punten Bapak, sekali lagi pertanyaan saya, apakah tidak ada pemeriksaan terkait informasi-informasi sebelum adanya kegiatan tersebut kepada universitas atau ada kelalaian dari pihak universitas tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu tuh. Waduh, bagus banget tuh pertanyaannya tuh. Eh, Ada lagi? Ada lagi? Sebelah kiri, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Haji Nur Hadi dari Desa Jaya. Saya dari Jepang, Pak. Saya ingin menanyakan masalah LPK. Untuk pemberangkatan itu ada iming-iming mau berangkat ke Jepang dengan biaya sekian, sedangkan saya pembiayaan baru masuk 10.500.000. Sedangkan udah pertengahan saya pengunduran diri. Ketika mengambil uang lagi itu sisanya minta ampun, Pak. Itu solusinya gimana? Banyak yang teman-teman kayak gitu, Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi ya. Ada yang lainnya yang mau tanya jawab? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohman dari Desa Bunder. Saya mau menanyakan yaitu program G2G, yaitu bagian sektor shipbuilding yang baru. Karena karena se- karena setiap SLC yang terbagi hanya 20, sekitar 22. Jadi kelanjutannya gimana untuk bagian SLC tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 3, Ibu, Bapak 3 aja. Nah, ya udah, terima kasih untuk semuanya sahabat-sahabatku yang baik hati. Semoga sehat selalu ya. Dan semoga ini terjawab oleh eh, pemaparannya. Silakan Pak. saya ya. Oke. 3T-nya ke saya ya. Jadi artinya nanti honornya dengan Bapak dan Bapak nanti untuk saya aja gitu ya. Oke gini. Saya ternyata warga dari desa atau dari wilayah Indramayu ini ternyata saya bisa katakan melek informasi. Ya tadi Mbak Devi katakan tuh Pak bagaimana yang magang di Jerman. Luar biasa tuh. Itu memang menjadi isu saat ini. Jadi begini Mbak Devi, terkait dengan magang. Magang ya, kita bicara magang nih. Magang berbeda dengan orang bekerja. Ingat, magang bukan bekerja. Magang menjadi salah satu bentuk pelatihan agar orang tersebut bisa masuk ke dunia kerja. Ingat ya, sekali lagi ya, magang bukan untuk bekerja. Magang tidak sama dengan bekerja, beda. Oke, bagaimana dengan Jerman?
apakah tidak ada informasi kepada mahasiswa dan kampusnya. Nah, saya tidak masuk ke sana, saya tidak tahu terkait dengan informasi apa yang disampaikan. Tetapi pada prinsipnya harusnya ya, karena ini terkait dengan dunia pendidikan, yang namanya magang tuh harus ada kurikulum selabusnya. Ada kurikulum untuk dia berapa persen prakteknya, berapa persen dia teoretikal di sekolahnya atau di kampusnya. Harusnya begitu. Nah, Mbak Devita, banyak sekarang bukan hanya Jerman sebetulnya yang membuka peluang magang ke luar negeri. Ada Taiwan, ada Korea, ada banyak negara maju. Kenapa? Karena mereka kurang orang. Sementara kita surplus nih tenaga kerjanya. Atau masyarakat atau apa ya, usia kerja ya sebutnya ya. Nah, jadi artinya Mbak, terkait dengan korban ini sedang dilakukan tindakan ya yang akan segera apa namanya ya, saya katakan akan segera dilakukan tindakan tegas kepada pihak yang terkait dengan kegiatan magang secara ilegal di Jerman ini. Bocoran sedikit nih. Bocoran ya. Kemarin dilakukan rapat terbatas oleh Presiden terkait dengan hal ini. Jadi artinya kita tunggu saja perkembangan seperti apa, Bu, ya. Tapi yang pasti sekali lagi saya katakan bahwa magang bukan untuk tidak sama dengan bekerja. Ingat itu. Ya. Magang merupakan bentuk pelatihan agar orang itu bisa masuk atau siap ke dunia kerja. Oke ya? Setuju ya? Mbak Devita ya? Menjawab ya? Oke. Kedua, Mas Hadi Nur Hadi. Mana tadi Mas Hadi Nur Hadi? Nah, ini Mas Hadi Nur Hadi ini saya yakin dia orang Sunda. Karena namanya berulang. Hadi Nur Hadi gitu. Pasti orang Sunda. Oke ya. Mempertanyakan masalah LPK, iming-iming bekerja ke Jepang. Nah, Mas Hadi Nur Hadi dan juga teman-teman semua, mohon didengarkan dan diingat baik-baik. LPK bukan lembaga penempatan bekerja ke luar negeri. Ingat itu. LPK adalah lembaga pelatihan kerja. Ya, Mas Hadi ya. Jadi misalkan gini nih, ada LPK nih ke Jepang. Mas Hadi itu di sana ngapain sih? Belajar bahasa Jepang. Atau ada juga LPK ke Korea. Belajar bahasa Korea. Hanya belajarnya loh. Dan ingat ya, kalau Mas Hadi misalkan, ini untuk Korea dulu deh. Untuk seseorang yang masuk ke G2G Korea. Tidak dipersyaratkan adanya Mas Hadi itu memegang sertifikat bahasa Korea. Enggak. Tidak ada persyaratan itu. Yang penting orang itu lolos untuk uji bahasanya. Ya, ingat ya Mas Hadi ya. Bagaimana untuk menarik uangnya? Karena Mas Hadi menggunakan diri. Nah, ini masalahnya nih. Uang kalau udah masuk ke kantong Mas sulit keluarnya. Bener nggak? Bener ya? Oke. Tapi coba bicarakan baik-baik dengan LPK-nya. Jika tidak, karena dia sudah mengiming-imingi untuk bekerja ke luar negeri, bukan pelatihannya ya, bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang di sini. Bisa saja kepada Kapolsek atau lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Pulang dari Ibu Nonon di sini, Ibu Dewi Kadisnya. Biar bisa dibicarakan apa tindak atau langkah hukum yang bisa dilakukan. Ya, oleh teman-teman yang memang merasa mungkin ditipu atau apa ya, merasa dirugikan oleh LPK tersebut. Oke ya. Jadi Mas Hadi ya. Ya, Mas Hadi Nur Hadi, orang Sunda asli artinya. Oke. Makasih ya. Lalu Pak Rohman, mana Pak Rohman tadi? Desa Bunder. Untuk G2G sektor shipbuilding, SLC bagaimana? Nah, ini izin Pak Deputi, biar Pak Dwi aja yang menjawab ya terkait SLC ya, Mas, SLC Mas. Karena kebetulan Pak Dwi ini sebelum di tempat saat ini menjadi direktur untuk penempatan G2G ke Korea. Monggo Pak Dwi.
Baik, terima kasih Pak Debril. Tadi pertanyaannya apa ya? G2G sektor shipbuilding SLC-nya bagaimana Pak? Karena terbatas kok belum keluar-keluar. Jadi untuk esensi shipbuilding, jadi mana ya? Yang tanya mana? Oh ini Mas, siapa namanya Mas? Mas Nono, Rohman. Baik, ini sudah mendaftar Pak Rahman ya, sudah mendaftar untuk shipbuilding ya. Memang sampai saat ini untuk shipbuilding itu adalah sektor baru, artinya pembukaan yang baru ya. Dan itu memang sampai saat ini masih belum. Jadi nunggu shipbuilding itu nanti akan keluar SLC ketika sudah dianggap sudah memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Korea. Kira-kira begitu. Sampai saat ini memang masih belum untuk shipbuilding ya. Shipbuilding. Nah, itu nanti mohon tunggu. Biasanya untuk SLC akan keluar setiap 3 bulan sekali. SLC secara keseluruhan ya, itu setiap 3 bulan sekali. Nah, karena shipbuilding adalah baru, maka nanti tetap dimonitor terus saja. Dimonitor terus. Sampai dengan keluarnya SLC shipbuildingnya. Ya. Karena shipbuilding, sekali lagi saya jelaskan bahwa akan keluar setiap 3 bulan. Oke, apa lagi kira-kira? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Udah? Oh ya, Nah, ini gimana? panjang nih. Kayaknya sampai subuh nih. Oke, silakan. Kalau untuk kayak prosesnya masih belum ya aktif resmi gitu. Maksudnya diperjelas. Jadi bukan tidak aktif atau belum resmi, itu masih belum. Itu masih belum. Artinya nanti ditunggu saja itu. Karena ini baru ya, shipbuilding. Shipbuilding ini baru. Dan nanti ditunggu saja. Bukan berarti itu tidak aktif atau ini. Tetap ada, tetap kita usahakan nanti akan keluar. Ya cuman Pak untuk rostopnya kan cuma 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun, udah 2 tahun nanti habis nanti kontrak sertifikat. Betul. Jadi sekali lagi SLC itu kan keluar 3 bulan sekali. Shipbuilding baru, kira-kira kan begitu ya. Shipbuilding itu bukan kita yang dorong untuk mengeluarkan SLC. SLC itu dikeluarkan oleh sajak, oleh majikan, oleh pengusaha Korea sana. Jadi ibaratnya begini, orang Korea sana mencari tenaga kerja baik dari Indonesia, dari Thailand, dari Filipina maupun dari Vietnam, ya itu melalui roster. Roster itu kira-kira karung lah, kira-kira begitu, kayak karung. Jadi orang Korea itu akan mencari tenaga kerja itu ya di karung itu, yang namanya roster. Nah roster itu bukan berbentuk karung, tapi berbentuk layar, layar monitor ya. Nah kemudian nanti si majikan Korea ini akan memilih, misalnya saya milih dari Indonesia, gitu ya. Milih dari Indonesia, nomornya itu dia ngacak aja dia, suka-suka dia. Saya membutuhkan orang yang bekerja di manufaktur, ya, manufaktur operator misalnya. Ya ngacak aja, ambil mungkin orang yang baru disending, langsung diambil sama dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang yang lama pun kalau belum dipilih oleh sajang, itu juga yang belum bisa keluar. Itu sudah berapa lama si Mas Rohman? Aku tahun kemarin itu. Tahun kemarin. Ya bisa jadi itu mungkin belum dipilih oleh sajang. Bukan kita yang memilih pekerja, tapi adalah asli orang Korea, pengusaha Korea. Kira-kira begitu. Sabar aja, berdoa aja. Mudah-mudahan Mas Rohman segera diambil oleh pengusaha Korea. Cuman Pak
Ini asalnya kan kayak roster kan masih banyak, Pak. Betul. Nah, Roster itu ribuan. bentar dulu, Pak, bentar dulu. Roster kan masih banyak. Nah, di sini kan diadakan ujian lagi. Mengapa diadakan ujian lagi setelah roster masih banyak gitu. Ujian apa? Ujian PS Topik, G2G, faktur, phishing, Enggak. servis. Gini. Jadi gini, ujian IPS topik itu kita adakan ujian. Nah, kemudian kalau lulus dia masuk roster, kira-kira begitu. Di roster tidak ada ujian lagi. Ya maksud saya Pak ini,